Halo Mas Bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, di konten sebelumnya kan Mang Udok udah pernah ngungkap rekomendasi komponen buat rakit PC budget 5 jutaan kurang. Gimana kalau opsi budgetnya itu ditambah jadi 10 jutaan? Dapat apa coba hari ini? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke, kalau budget 10 jutaan setidaknya kalian bisa dapat VGA yang lebih baik. Main game atau editing pasti bakal lebih lancar. Terus opsi CPU juga lebih powerful. Nah, Mang Udok sendiri bisa rekomendasiin 4 pilihan. Opsinya bisa disesuaikan sama budget. Terus ada komponen opsional juga. Misal SSD, PSU, RAM, atau casing. Oke, buat rekomendasi komponen opsi 1, CPU yang dipakai itu bisa ambil Core i5 12400F. Pilihannya masih fresh, powerful, terus harga juga terhitung ramah. Malah prosesor ini masih jadi opsi the best di kelas menengah. Cuma kenapa nggak ambil yang terbaru? Ada Core i5 13400F tuh. Terus terang aja, harga masih tinggi bro. Selisihnya itu bisa nyampe 1,5 jutaan. Kalau pengen nambah budget sih bisa. Kalau Mobo Gigabyte B760M DS3H DDR4 terhitung jadi solusi yang baik. Harga masih ramah, konektivitas melimpah, sama bisa jadi aset berharga juga buat kedepannya. Misal mau upgrade ke CPU Intel generasi ke-13, gak usah beli Mobo baru lagi. Dan yang penting di sini, BIOS Gigabyte itu mudah ngaturnya, sama stabil. Kualitas juga positif. Poin penting lainnya itu VGA. Budget 10 jutaan, kalian bisa ambil GTX 1660 Super dari PNY. Kinerja gaming 1080p max setting bisa banget, apalagi buat game e-sport. Kalau punya budget lebih, bisa ambil RX 6600 yang jauh lebih solid. Buat storage, kalian bisa pakai SSD PCIe Gen 3 dari Team Group MP33. Kapasitas 1 TB. Kapasitasnya besar. Kinerja oke, sama stabil juga. Dimana kalian bisa nyari pilihan lain yang mungkin disesuaikan budget atau performa. Terus RAM, T-Force Delta RGB dari Team Group, kapasitas 16GB DDR4 3200 MHz bisa jadi rekomendasi. Kapasitasnya besar, harga terhitung ramah, sama estetikanya juga dapat. Terus lightingnya itu kompatibel sama bawaan Mobo. Gimana dengan PSU? FSP HV Pro 550W cocok tuh buat pilihan utamanya. Kesan estetika mungkin biasa, kabel juga mungkin terlihat murahan. Padahal itu enggak bro. FSP lebih ngorbanin dua faktor ini buat jaga kinerja sama harga. Kapasitas 550W juga bisa nampung VGA mid-range, sama label 80 plusnya itu juga jelas terdaftar. Terakhir itu casing, ini opsional, dimana pilihan yang Mang Udok ambil itu ada di Cooler Master, Masterbox Key 300L. Case ini masih menarik dan unik, ukurannya kompak, materi juga terhitung positif. Masih bisa nampung komponen high-end juga. Cuma ukuran Mobo itu max-nya nyampe MATX. By the way, total anggaran rakit PC opsi pertama itu kisarannya 10,6 jutaan. Harga bisa berubah dan berbeda, tapi ini bisa jadi patokan. Buat opsi 2, rekomendasi komponen utama khususnya pilihan prosesornya itu pakai Ryzen 5 5600. Harga sama performa masih positif, terus lebih hemat daya. Fitur OSI mungkin banget, dipakai buat kerjaan menuntut kayak streaming juga masih mungkin. Core-nya banyak, clock speed juga kenceng. Kalau Mobo Gigabyte B550M DS3H jadi pilihan utama. Harga sama kinerja oke, terus slot PCIe-nya udah 4.0. Konektivitas cukup melimpah, terus ada 2 slot SSD M2 NVMe. Pasang banyak storage di Mobo ini mungkin banget. Sisa komponen lain bisa disesuaikan sama pilihan pertama.
termasuk VGA dari PNY, RAM sama storage dari Team Group, termasuk PSU maupun casing. Tapi ini juga opsional, kalian bisa nyari opsi yang lebih nyaman. By the way, kalau total budgetnya itu kisaran 9,9 jutaan. Note aja, harga sekali lagi bisa berbeda, sama berubah sewaktu-waktu. Masih ada rekomendasi lain nggak? Ada kok. Dimana pilihan ketiga mungkin lebih powerful dari sisi kinerja gaming, tapi budget masih sama. Mengapa begitu? Pilihan VGA-nya itu pakai Radeon RX 6600 dari ASRock edisi Challenger. Harga sekitar 3,9 jutaan atau lebih sedikit lah. VGA ini performa sedikit di bawah RTX 3060 dan pasti lebih oke dibanding GTX 1660 Super. Terus lebih hemat daya juga. Kemudian CPU pakai Ryzen 5 5500. Kinerja mungkin nggak sebaik dari dua pilihan sebelumnya, tapi masih oke sebenarnya. Buat gaming atau editing terhitung solid. Terus harga lebih ramah di angka 1,5 jutaan lebih. Mobo masih pakai Gigabyte, tapi jika angka budget terlalu ketat, kalian bisa ambil opsi lebih murah. Cuma chipset B550 dirasa lebih banyak benefitnya. Apalagi kan PCIe-nya itu udah 4.0. Sisa komponen lain bisa disesuaikan sama pilihan sebelumnya. By the way, total anggaran buat opsi ketiga itu kisarannya 10 jutaan pas lebih sedikit. Rekomendasi terakhir buat komponen rakit PC 10 jutaan, CPU-nya itu bisa pakai Core i3 13100F. Jumlah core mungkin lebih sedikit, tapi pilihannya lebih fresh, kinerja gaming juga masih solid. Harga kisaran 2 jutaan pas. Mobo bisa ambil ASRock H610M HVS. Mobo anggaran yang terhitung ramah, tapi masih oke dari sisi kinerja. Ada slot buat SSD M2 juga. Tipenya udah dukung PCIe Gen 3. Kalau VGA, kalian masih bisa ambil Radeon RX 6600 dari ASRock. Kinerja gaming 1080p lancar, 1440p juga masih mungkin. Sisa komponen lain bisa disamain atau sesuaiin budget. Kalau ada opsi lebih murah kan lebih baik juga. Cuma pilihan komponen rakit PC pakai Core i3 ini bakal ngabisin anggaran sekitar 10,3 jutaan. Catatan tambahan nih, semua komponen yang hadir belum termasuk budget buat monitor, keyboard, mouse, atau tambahan kipas casing. Jadi perlu siapin juga tuh. Nah, gimana menurut kalian sejauh ini? Apa rekomendasi komponen buat rakit PC budget 10 jutaan ini bisa cocok? Atau ada opsi lain yang menurut kalian lebih oke? Coba ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya.